Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam Assalamualaikum Bu Intan. Salam Ibu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih Bu Intan? Kayaknya ada yang ngobrolin. Iya Ibu, terkait pembelajaran yang kemarin ya, yang Ibu observasi ya ketika di kelas yang ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, itu kan sesuai dikelompokkan berdasarkan apa gaya belajarnya ya, yang kinestetik, audio, ada yang visual. Ketika pembelajaran ternyata masih ada siswa yang belum fokus gitu Bu ya, masih belum maksimal mengikuti pembelajaran ketika itu. Nah itu gimana? Oke. Berarti hari ini kita mau ngobrolin tentang kendala yang Ibu temukan Iya. saat pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Iya betul. Yaitu anak-anak yang sebagian masih ada yang Iya belum ada yang fokus sebagian belajar. masih belum. Jadi dari obrolan kita ini pengennya dapat apa ya Bu Intan ini? Ada apa ya Bu ya? Ada masukan mungkin atau sharing tentang pembelajaran yang bisa nanti diperbaiki atau ditingkatkan dengan Ibu. Jadi pengennya Bu Intan mungkin ya saya simpulkan gimana caranya biar anak-anak fokus pada Iya, saat pembelajarannya. fokus, ya, Tadi itu ya. Iya betul. Kira-kira kalau Ibu kasih nilai atau level nih, anak-anak yang sudah fokus itu berada di level berapa sekarang di kelasnya? Seberapa ya, sebagian besar sudah 70 ya, 70% yang sudah fokus ya. Nah berarti yang belum fokusnya sekitar 30%. Emangnya Ibu pengennya berada di level berapa persen? Ya, inginnya maksimal ya Bu ya, kalau bisa gitu ya, tapi paling tidak ya 90% ya, minimal 90%. Oke. Kira-kira ketika mengalami kendala tersebut berarti ada dong hambatan yang menyebabkan ada kendala tersebut muncul saat pembelajaran ini. Kira apa? Ya baik Ibu. Setelah pembelajaran mungkin ya Bu, ada pemetaan
gaya belajar siswa yang kurang pas gitu ya ketika membagi kelompoknya yang saya lakukan mungkin dan berkaitan dengan tugas yang siswa tersebut belum bisa fokus dan belum bisa menyelesaikan tugasnya. Setelah ngobrol-ngobrol dengan siswa tersebut ingin dia mengajukan untuk media yang lain yang mungkin untuk media itu mah siswa belum bisa melaksanakan gitu. Jadi ada media yang lain. Jadi ibu merasa hambatannya ketika ditemukan ada yang tidak fokus dengan anak itu, yang pertama mungkin pada saat pengelompokan gaya belajar. Yang kedua mungkin ternyata minatnya yang tidak sesuai dengan anak. Dari situ selain hambatan pasti ada juga kekuatan potensinya yang ada di kelas ibu, baik ibu atau mahasiswa, kira-kira apa? Ya, potensi untuk yang siswa mungkin ya Bu ya, berdasarkan obrolan kemarin yang diajukan, ternyata siswa itu ya banyak potensinya. Salah satunya mengajukan untuk membuat media melalui Canva, jadi membuat poster tentang karakteristik kendaraannya itu melalui poster. Kan kalau kemarin mah ada yang membuat langsung alat peraga dengan beberapa peralatan, kemudian ada yang melihat melalui media pembelajaran. Nah, ini mungkin diarahkan sesuai dengan minatnya, yaitu membuat poster karakteristik planet dengan Canva tersebut. Kalau dari biasanya mungkin ya Bu, sebagai pengajian di kelasnya tadi ya, lebih memetakan dan lebih mencari variasi pembelajaran lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Oke. Apa yang bisa dilakukan ya tentang agar bisa sampai ke level 90% tadi berdasarkan kekuatan dan hambatan yang ditemukan sama pilihan di kelas? Pasti ada yang bisa dilakukan. Kira-kira apa nih Bu Intan? Ya, untuk tadi yang kendala pembagian kelompok mungkin nanti akan dilakukan pemetaan ulang ya, dengan berkolaborasi dengan wali kelas tersebut dan juga dengan guru mata pelajaran yang mengajar di kelas itu, untuk siswa-siswa yang tadi sebagian belum bisa fokus gitu. Kemudian untuk tugas siswa yang tadi belum bisa fokus, memantau sejauh mana tugasnya sudah dilaksanakan atau dikerjakan dengan baik, bisa berkomunikasi dengan secara menjadi ke siswanya langsung atau berkomunikasi dengan orang tuanya lewat wali kelas mungkin itu. Berarti ibu punya dua rencana ya. Yang pertama identifikasi atau pemetaan ulang gaya belajar anak, terutama anak yang belum fokus. Iya, betul. Yang kedua akan mengkomunikasikan lagi tugas ataupun memastikan lagi tugas sesuai dengan minat siswa ya, dengan cara dikomunikasikan kepada siswanya ataupun orang tuanya melalui wali kelas ya. Nah, dari kedua rencana tersebut ya, kira-kira mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat? Ya, kalau dalam waktu dekat mungkin itu yang tugas siswa ya, supaya sesuai dengan materi dan waktu yang sudah ditentukan dalam minggu ini. Jadi terus memantau itu, dan untuk mengidentifikasi pemetaan ulang itu mungkin untuk di pembelajaran selanjutnya, supaya nanti ada peningkatan di pembelajaran selanjutnya, khusus untuk tadi siswa-siswa yang belum. Jadi minggu sekarang ya, minggu sekarang yang tugas siswanya. Ya. Jadi yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat adalah menyesuaikan tugas sesuai dengan minat anak, walaupun belum dipetakan ulang ya.
Kira-kira kapan tuh pelaksanaannya tadi? Minggu ini. Minggu ini. Oke. Ukuran keberhasilannya apa kira-kira ini setelah dilaksanakan? Ya, ya, untuk ukuran keberhasilannya kalau tadi sesuai tugas sesuai dengan minat siswa ya, yang tadi diajukan oleh siswa sendiri karena minatnya seperti itu, nanti tercapainya atau tugasnya dilaksanakan dengan baik, kemudian dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan itu. Kemudian untuk pemetaan, ya semoga di pembelajaran selanjutnya setelah dipetakan ulang dan diketahui gaya belajar siswa tersebut dapat meningkatkan atau pembelajarannya lebih meningkat dari sebelumnya. Nah, dalam pelaksanaannya nih pasti dong ada yang bisa jadi ada yang bisa membantu ibu agar benar-benar terlaksana mengajar ini. Adakah yang bisa membantu atau siapa atau apa? Ya, betul. Ya banyak sekali yang membantu di pembelajaran ini, terutama tadi ya untuk mengidentifikasi itu perlu bantuan ke wali kelas juga, jadi berkolaborasi dengan wali kelas dan guru mapelnya juga untuk memetakan gaya belajar siswa tersebut. Kemudian untuk tugas yang berkaitan dengan siswa langsung itu bekerja sama dengan selain wali kelas juga dengan orang tua untuk memastikan bahwa siswa mengerjakan tugasnya. Baiklah, saya simpulkan berarti ibu ya untuk rencana tindakan ibu itu akan secepatnya dilakukan awalnya dari tugas anak sesuai dengan minat, kemudian yang kedua adalah tadi di minggu selanjutnya akan dilakukan identifikasi ulang, kemudian akan bekerja sama dengan wali kelas Ya, untuk identifikasi ulang dan juga menyampaikan tugas kepada anak disertai kerjasama dengan orang tua ya, agar anak-anak betul-betul dipantau juga di rumah. Itu mungkin ya. Iya, betul Ibu. Oke, baik, di ujung sesi ini apa yang Ibu dapat dari sesi ini? Ya, tadi setelah ngobrol bincang-bincang gitu ya Bu ya, ada hal-hal baru, ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran lagi. Jadi ada hal yang positif untuk dilakukan, bagaimana mengidentifikasi siswa yang supaya lebih fokus lagi pembelajaran. Bagaimana perasaan Ibu dengan? Ya, alhamdulillah senang Bu. Terima kasih atas waktunya untuk bisa berbincang dan sharing tentang apa yang sudah dilakukan kemarin, observasi itu. Mudah-mudahan kedepannya dapat lebih baik lagi dalam pembelajaran kedepannya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya Bu ya? Ya. Jadi kita ngobrolin lagi yang ini 2 minggu lagi karena kita lihat hasil yang seminggu ini Iya, ya, iya. bagaimana